Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pertemuan terkait geografi regional Indonesia. Kemarin kita sudah membahas tentang iklim dan fauna. Sekarang kita mengarah ke flora. Baik, terkait dengan iklim. Jadi kemarin berdasarkan arah pergerakan angin muson, kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki dua musim, penghujan dan kemarau. Kemudian di daerah Katulistiwa juga dibantu oleh beberapa hujan konveksi, sehingga curah hujan di sekitar Katulistiwa sangat banyak atau tinggi. Hal ini menyebabkan klasifikasi iklim menurut Köppen di daerah Katulistiwa adalah kategori iklim A atau iklim tropis yang basah. Jadi disimbolkan dengan A besar dan F kecil. Oke. Kemudian ketika curah hujan semakin ke arah timur, dari barat ke arah timur semakin turun, sehingga di daerah yang ada di sebelah timur yang memiliki kandungan curah hujan yang rendah anginnya, awan dengan curah hujan yang mulai berkurang di sini masuk kategori AM. Sedangkan semakin ke timur lagi, maka dia semakin kecil curah hujannya sehingga dimasukkan kategori AW. Oke. Sesuai dengan persebaran arah angin ya. Jadi ketika dia membelok karena gaya Coriolis disertai dengan turunnya hujan di sepanjang lintasan angin itu, maka variasi iklimnya menurut Köppen kurang lebih seperti ini. Yang dimaksud dengan iklim AF itu adalah iklim di mana dia kebutuhan air sepanjang tahun tercukupi. Maka F di sini sebagai forest, yang artinya di situ jenis floranya atau hutannya adalah hutan hujan tropis. Oke. Sedangkan AM, M itu adalah monsoon. Monsoon di sini adalah musiman. Artinya kebutuhan air pada musim penghujan melimpah, tetapi pada musim kemarau masih dapat dicukupi oleh kebutuhan pada musim penghujan, sehingga jenis floranya di sini adalah hutan musim. Sedangkan AW di sini yang paling kering, kebutuhan air pada musim penghujan tidak mampu mencukupi saat musim kemarau, sehingga jenis vegetasi yang mampu hidup di daerah AW adalah sabana dan stepa. Baik, hutan hujan tropis di sini berarti hutan yang evergreen, hijau sepanjang tahun. Kemudian sifatnya heterogen. Heterogen itu banyak jenis tanamannya. Kemudian sinar matahari tidak bisa masuk di permukaan tanah. Kemudian
ciri-ciri lain silahkan cari sendiri, apa ciri hutan tropis. Sedangkan hutan musim adalah hutan yang dengan jenis-jenis biasanya homogen ya. Kemudian dia ada sifat meranggas. Jadi hutan yang menyesuaikan pada musim kemarau dia akan menggugurkan daunnya, misalnya tanaman jati atau hutan jati. Baik, untuk sabana dan stepa ini sama-sama padang rumput. Kalau sabana ini padang rumput yang ada diselingi pohon, biasanya pohon akasia. Kalau stepa ini padang rumput saja karena dia lebih kering daripada sabana. Stepa karena dia kering sehingga padang rumputnya terkadang ada yang berduri atau belukar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk persebaran hutan di Indonesia. Ada kaitannya dengan iklim juga. Kemudian terkait dengan fauna kemarin kita ada garis Wallace, kemudian garis Weber dan garis Lydekker. Oke, garis Wallace, Weber dan Lydekker. Kemarin untuk Weber dan Lydekker di sini adalah yang sesuai dengan Australia atau Australiatis, sedangkan di Indonesia Barat bersifat Asiatis. Nah, untuk khusus Indonesia Tengah ini mempunyai kekhasan tersendiri untuk faunanya. Jadi disebut fauna oriental atau yang asli di Indonesia, tidak ada di negara lain. Seperti misalnya ada anoa, kemudian ada burung maleo, kemudian babi rusa, kemudian ada komodo. Jadi mereka hewan-hewan yang ada di sini karena jauh dari paparan Sunda maupun paparan Sahul, jadi perairan di sini lebih dalam sifatnya. Nanti akan kita bahas pada bagian geologi. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian geologinya. Jadi Indonesia di sini dilalui oleh 4 lempeng dunia, 3 lempeng besar, 1 lempeng kecil. Lempeng besar yang pertama adalah Eurasia, kemudian Indo-Australia, Pasifik. Lempeng kecilnya adalah lempeng Filipina. Baik, jadi di sini adalah garis subduksi atau zona pertemuan antar dua lempeng ya, atau lebih. Jadi garis subduksi ini memiliki arah pergerakan lempengnya. Jadi Indo-Australia ke arah sana, kemudian Eurasia ke arah sini, Pasifik ke arah sana, Filipina bertemu dengan Pasifik juga. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau zona subduksi yang saling bertemu ini dinamakan konvergen ya, seperti ini ya. Jadi kalau ada dua lempeng yang saling bertemu ini dinamakan pergerakan konvergen, sedangkan yang saling berpisah ini dinamakan divergen. Kemudian yang saling berpapasan ini dinamakan transform. Oke, konvergen ada jenis lempeng dulu. Jenis lempeng ada 2, yaitu lempeng benua. Dia terdiri dari kandungan silisium dan aluminium. Kemudian lempeng samudra dia terdiri dari silisium dan magnesium. Karena Si-nya ini sama sehingga beratnya sama, sedangkan magnesium dengan aluminium ini lebih berat magnesium. Sehingga ada 3 variasi pergerakan konvergen. Jadi ketika dia
silisium magnesium ketemu silisium aluminium, atau lempeng samudra ketemu lempeng benua, maka lempeng samudra akan turun ke bawah, kemudian lempeng benua akan naik ke atas, karena yang ringan akan naik, yang berat turun. Nah, kalau sama-sama ringan, dia keduanya akan naik. Ini contohnya seperti di Eurasia dengan India ya, lempeng kecil India. Jadi di situ sama-sama naik sehingga membentuk bentukan gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest ada di sini. Kemudian yang sama-sama turun ada silisium magnesium dengan silisium magnesium, itu misalnya di Filipina dengan Pasifik yang ada di peta tadi, itu akan membentuk palung terdalam di dunia, yaitu Palung Mariana. Nah, sedangkan posisi Indonesia adalah silisium magnesium dengan silisium aluminium seperti ini. Jadi yang samudra ini silisium magnesium, kemudian yang sini aluminium. Di sini juga begitu, Pasifik ketemu dengan Eurasia. Di sini ada 3 pengaruh ya. Untuk di sini 3 pengaruh dari Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Kemudian kalau Filipina ketemu dengan Pasifik tadi Mariana ada di sekitar sini. Tapi kalau Filipina ketemu Eurasia di sini yang di Sulawesi bagian utara, di sini adalah bentuknya konvergen juga. Seperti ini. Jadi kalau konvergen, maka yang menunjam ke bawah adalah lempeng samudranya. Kemudian karena terjadi banyak gesekan di dalam sini, magma yang ada di atas mencari jalan untuk keluar, sehingga di daerah dekat sekitar zona subduksi tidak jauh di situ ada zona gunung berapi. Berarti kalau di peta zona gunung berapinya adalah dekat sekitar subduksi yang paling tinggi di sini ya. Kemudian di sini. Oke. Jadi karena tadi magmanya ini ada gesekan, kemudian mencari jalan, sehingga terbentuklah zona gunung berapi. Selain zona gunung berapi, jadi di daerah dekatnya zona subduksi di sini otomatis ada uplift, kemudian di sini juga ada uplift, di antaranya ada downlift atau penurunan, sehingga daerah uplift sini biasanya adalah batuan kars, yang di sini juga. Kemudian daerah sekitar sini karena tadinya ada di bawah laut kemudian naik, adalah daerah yang mempunyai potensi tambang minyak. Seperti kalau misalnya di Jawa ada di Blok Cepu. Oke, berikutnya selain daripada gunung berapi, otomatis di situ potensinya adalah erupsi, potensi bencananya. Selain gunung berapi, ketika di sini pertemuan antar lempeng yang sangat kuat, di situ akan menyebabkan terakumulasinya energi atau disebut energi yang besar ya, disebut megatrust, yang akan menyebabkan
lempeng benua yang tadi ringan itu terpelanting sehingga menyebabkan di sini rawan gempa tektonik ya, gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Kemudian rawan juga dengan gempa vulkanik di samping erupsi vulkanik. Kalau digabung berarti gempa tektovulkanisme. Selain gempa, ketika gempa tadi terjadi di bawah laut ya, ketika gempa ini terjadi di bawah laut, maka akan menggerakkan volume air masuk kemudian dikeluarkan kembali, sehingga ketika sampai ke permukaan bumi di pantai, kemudian pemukiman, di situ akan menyebabkan gelombang besar atau gelombang tsunami. Baik, bagaimana lempeng-lempeng ini dapat bergerak? Kita akan perhatikan video berikut. Disebabkan oleh arus konveksi. It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart, and it's this that ultimately causes the continents to move. The remarkable cycle is complete. Berikutnya, ini adalah proses terbentuknya Indonesia dari beberapa lempeng yang saling bertemu. Berikutnya lagi ini ketika lempeng samudra terus menunjam ke bawah, kemudian lempeng benua mengalami kejenuhan, dia akan melepaskan energi dan menyebabkan tsunami ketika terjadi di saya ulangi lagi. Ini arahnya ke sini, ini yang ke sini, kemudian energinya terus ditekan, kemudian melepas. Air yang di sini akan terjadi gelombang yang besar karena ditarik tadi, kemudian terlepas. Kalau terjadi di daerah pantai, maka akan banyak merusak bangunan di situ. Tapi di sini waktunya cukup lama ya, bisa sampai 10 menit. Yang paling lama itu 4 jam ketika terjadi di Jepang, kemudian terasa terjadi tsunami di Indonesia, sehingga masih ada waktu ketika ada terjadi gempa di laut, kemudian air tiba-tiba surut, maka segera cari tempat yang tinggi. Di situ ada istilah 20 detik. Ketika terjadi gempa 20 detik, maka 20 menit berikutnya harus segera mencari 20 meter tempat yang tinggi. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke sini. Terkait dengan paparan tadi ya, paparan Sunda maupun paparan Saul. Jadi
Di sini ada salah satu teori terjadinya atau bertemunya beberapa paparan kemudian selanjutnya berpisah. Itu salah satunya karena debu vulkanik ya. Jadi diperkirakan di Gunung Toba Purba, di situ terjadi erupsi yang sangat kuat sehingga debu vulkaniknya menutupi hampir seluruh permukaan bumi sehingga sinar matahari tidak bisa masuk, dan di dalam bumi terhubung dengan es semua karena dingin. Nah, itulah yang menyebabkan beberapa paparan. Jadi tadi yang ini, jadi sorry, yang 3 pulau ini tadinya menjadi satu, kemudian setelah debu tadi berangsur turun dan sinar matahari bisa masuk, maka dipisahkan oleh mencair dan dipisahkan oleh di sini Laut Jawa, di sini berarti Selat Karimata. Baik, ada hipotesis lain. Jadi selain daripada tadi, di situ dibuktikan ada bukti penguatan lain dengan adanya Sungai Purba ya. Sungai Purba yang memiliki di daerah paparan Sunda, kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi dia memiliki dua sungai utamanya, memiliki dua cabang, yang satunya ke Kalimantan, satunya ke Jawa. Kemudian sungai utama yang lain, satunya ke Kalimantan, satunya ke Sumatera. Saya perlihatkan contoh peta lainnya. Nah, seperti ini. Jadi ada anak sungai yang sebagian di Kalimantan, sebagian di Jawa, kemudian ada yang sebagian di Kalimantan, sebagian di Sumatera. Hal ini lebih lanjut dibuktikan dengan kesamaan jenis ikan ya. Jadi ikan di Kalimantan bagian tengah dan selatan dan di bagian Jawa ini banyak kesamaan, tapi mungkin ukurannya lebih besar yang di Kalimantan ya, karena di situ tadi iklimnya AF, kemudian banyak air sehingga sungai-sungai di sana banyak dan debitnya tetap. Sedangkan kalau di sini tadi AM, makanya jenis ikannya sama tapi lebih kecil yang di bagian Jawa. Kalau di Jawa itu dikenal ada ikan sepat, betik. Kalau di Kalimantan dikenal dengan ikan sapat, sapat siam, sepat yang besar ya. Kemudian betik itu ikan papuyuh. Selanjutnya kalau yang di sungai utama yang ini, anak sungai yang di sini dengan yang di Sumatera itu kesamaannya di ikan arwana, salah satu contohnya. Itu sehingga mengapa tadi di dua paparan ini baik fauna daratnya maupun fauna airnya mirip, sedangkan yang di tengah ini karena dipisahkan oleh laut-laut yang dalam sehingga faunanya ini memang fauna yang spesial yang khusus ada di Indonesia atau disebut fauna oriental. Baik, kurang lebih seperti itu untuk materi pada pertemuan ini. Nanti kita kembangkan lagi di tugasnya. Mohon maaf kalau persiapannya kurang begitu matang karena menghadapi virus corona ini. Jadi agak dadakan.
Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.